Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 24 ayat 3 dan 4, firman Tuhan menyatakan, "Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku." Sahabat semua, kita semua berdepan dengan pelbagai keputusan penting dalam hidup. Ada keputusan kecil yang cepat kita putuskan, tetapi ada juga keputusan besar yang boleh menentukan masa depan kita dan orang lain. Salah satu keputusan terbesar dalam hidup adalah tentang pasangan hidup. Dan inilah yang kita lihat dalam Kejadian pasal 24. Abraham memiliki tanggung jawab rohani dalam membimbing keluarganya. Abraham sudah tua dan dia tahu Ishak anaknya memerlukan seorang istri. Tetapi dia tidak membiarkan Ishak memilih sembarangan, apalagi memilih dari kalangan bangsa Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Abraham memahami bahwa pilihan pasangan hidup akan mempengaruhi iman dan masa depan rohani keluarga mereka. Oleh itu, Abraham memanggil hambanya yang dipercayai dan memintanya bersumpah untuk mencari seorang istri dari negerinya sendiri, dari kaum keluarganya yang mengenal Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Abraham memandang serius soal warisan iman dalam keluarganya. Dia tidak hanya memikirkan kebahagiaan Ishak semata-mata, tetapi juga kesejahteraan rohani keluarga itu untuk generasi yang akan datang. Doa adalah landasan dalam membuat keputusan. Ketika hamba Abraham tiba di negeri asal tuannya, dia tidak segera bertindak berdasarkan naluri atau penilaian sendiri. Sebaliknya, dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang rendah diri. Dia berkata dalam ayat 12, "Ya Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku beroleh nasib yang baik pada hari ini, dan tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Hamba ini tahu bahwa sekalipun dia bijak dan berpengalaman, hanya Tuhan yang dapat menuntunnya membuat keputusan yang benar. Doa ini bukan sekadar formality, tetapi ungkapan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dalam doanya, hamba Abraham meminta tanda bahwa perempuan yang Tuhan tunjukkan adalah yang bukan hanya ramah kepada dia, tetapi juga menunjukkan kasih kepada unta-unta yang kehausan. Ini sangat menarik. Hamba ini tidak hanya mencari kecantikan luar, tetapi sikap hati yang melayani dan berbelas kasihan. Rebeka, tanpa tahu siapa lelaki ini, tanpa diminta, segera memberi air kepada hamba itu dan juga kepada semua untanya. Ini menunjukkan kerajinan, kemurahan hati, dan kerendahan diri Rebeka. Setelah Rebeka memperkenalkan dirinya sebagai anak dari keluarga Abraham, hamba itu segera bersujud dan menyembah Tuhan, memuji Dia kerana menuntun langkahnya dengan tepat. Dia tidak mengambil pujian bagi dirinya sendiri, tetapi mengakui sepenuhnya penyertaan Tuhan dalam keputusan ini.
Apakah pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini? Pertama, kita belajar bahwa dalam hal-hal penting seperti pasangan hidup pun, pekerjaan, atau keputusan keluarga, kita mesti meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu, bukan mengandalkan pemahaman sendiri. Kedua, ketika berdoa, kita boleh berdoa dengan spesifik, namun tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Doa hamba Abraham menunjukkan keseimbangan antara merancang dengan bijaksana dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ketiga, dalam mencari pasangan hidup atau membuat keputusan, jangan hanya melihat faktor luaran seperti kecantikan, kekayaan, atau status. Carilah karakter hati, orang yang punya belas kasihan, kerajinan, dan kerendahan hati seperti Rebeka. Keempat, setelah kita melihat bahwa doa atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur dan memuliakan Dia. Jangan sekali-kali mengambil pujian itu sebagai hasil daripada usaha sendiri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin Anda sedang bergumul dengan keputusan besar tentang pernikahan, pekerjaan, pelayanan, atau arah hidup Anda. Marilah kita belajar daripada hamba Abraham, seorang yang rendah hati, berdoa, menunggu tanda, dan bersyukur atas jawaban Tuhan. Tuhan masih menuntun langkah kita hari ini seperti Dia menuntun hamba Abraham kepada Rebeka. Yang penting adalah, adakah kita bersedia, berserah, dan berjalan dalam pimpinannya? Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu." Marilah kita hidup seperti itu, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.